Alhamdulillahilladzi sakina fi qulubil mu'minina yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi judus samawati wal ard wa kana aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffiru sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kehadiran kita di masjid Miftah ini tidak lepas dari nikmat Allah, sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan perintah ini sholat Jumat. Untuk itu marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita memanfaatkan nikmat Allah dengan sebaik mungkin di jalan Allah, mudah-mudahan Allah menambah nikmatnya sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinanti syafaat yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita bersama keluarga dan umat Islam semuanya mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak bersama Rasulullah SAW. Selaku khatib punya kewajiban untuk mengingatkan yang sangat esensi dalam hidup ini, yaitu nilai-nilai ketakwaan kita, kedekatan kita pada Allah SWT. Untuk itu marilah kita mengevaluasi diri sejauh mana tingkatan kualitas takwa detik ini. Setelah kita mengetahui kadar kualitas, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa dengan jalan menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, muhasabah merupakan karakter manusia berkemajuan. Adat kebiasaan bangsa Indonesia di akhir tahun biasanya mengadakan evaluasi baik program maupun anggaran. Dan kita umat Islam tidak hanya setiap tahun, tetapi setiap saat, setiap pekan, bahkan evaluasi diri akbar adalah di bulan Ramadan. Dan itu memang Allah memerintahkan pada kita sebagaimana dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap kamu memperhatikan apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah merintahkan kita mengevaluasi diri, yaitu muhasabah diri kita yang telah kerjakan untuk hari akan datang, yaitu akhirat. Ini jangka panjang, jangka pendek tentunya kita ya dalam kehidupan 1 tahun. Apakah kita ada kemajuan-kemajuan? Baik, kita nilai semua teliti, baik yang positif maupun yang negatif. Apa yang perlu kita muhasabah? Yang pertama adalah aspek ibadah. Karena
Allah punya tujuan yang pertama menciptakan manusia tidak ada lain adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi intinya aktivitas kita setiap hari dan malam sampai tidur kembali adalah nilai ibadah, baik ibadah mafdoh maupun ghairu mafdoh. Jadi ketika kita menginginkan usia kita barokah, tentunya kita perhatikan ada niat karena Allah atau tidak. Maka perlu diperhatikan pula ibadah kita yang terutama yang wajib. Ini karena yang wajib harus dilaksanakan. Dan ketika kita setelah muhasabah tentunya ada peningkatan, yaitu dengan ibadah yang sunnah. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek pekerjaan, aspek usia dan aspek rezeki. Ini sangat penting karena ini menyangkut dalam kehidupan kita. Dan ini perlu kita evaluasi apakah kita dalam tahun ke tahun, kalau umat Islam sebenarnya punya tahun baru sendiri yaitu tahun baru Hijriah. Itu perlu kita evaluasi pekerjaan kita, usia kita, dan juga rezeki kita. Sebagaimana Rasulullah mewanti-wanti dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intawi khamsan ala khamsin sababaka qabla harami wa sihataka qabla saqawi wa ghinaka qabla harbi wa faragaka qabla sawri wa hayataka qabla mautik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kamu memperhatikan 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum tuamu. Jadi ini bagi anak-anak muda kita perlu tentunya mempersiapkan diri semaksimal mungkin, yaitu untuk membenahi diri dengan bekal. Yang pertama adalah ilmu, iman, dan keterampilan untuk kompetensi dalam kehidupan ini. Karena sangat berat kehidupan yang akan datang, tentunya perlu dipersiapkan. Dan masjid perlu memfasilitasi, memberi sarana bagaimana sebagai generasi yang akan datang, aset kita yang akan menggantikan kita ini perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, ada evaluasi pemuda kita saat ini posisi dalam keadaan di mana ilmunya, keimanannya, dan juga yaitu tentang keterampilannya. Di samping kesehatan juga perlu kita memperhatikan seperti itu. Kedua adalah sehatmu sebelum sakitmu. Kita sehat, kita evaluasi aktivitas kita, karena kalau sudah sakit kita berbuat apapun kesulitan. Yang ketiga yaitu
kayamu sebelum miskin, sebelum fakir. Digunakan untuk apa kekayaan kita? Perlu kita evaluasi apakah zakat kita sudah terpenuhi, zakat amal kita sudah dikeluarkan. Dan juga itu tentunya kita perlu untuk bersedekah maupun berinfak di jalan Allah SWT. Masa peluangmu sebelum sempitmu. Jadi ketika kita punya waktu yang luang, kita perbanyak isi dengan nilai positif, sehingga kita jangan ada alasan sibuk dan lain sebagainya ketika kita dimintai untuk berdakwah. Karena kita memang semuanya umat Islam itu dai, balik mubalik, untuk menyampaikan balighu anni wal ayah menurut kemampuan masing-masing. Kita punya profesi apa? Bisa kita mengajak kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, hidupmu sebelum matimu. Kita tidak tahu kapan akan mati, tapi disinilah letaknya. Banyak umat lain tertarik dengan Islam karena kemerdekaan kita dalam beribadah, mengevaluasi diri untuk keikhlasan kita mencari ridho Allah SWT. Selanjutnya yang ketiga yaitu aspek sosial. Kita dianjurkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perbuatan takwa, kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan keji dan kemungkaran. Dalam muamalah ini kita perlu teliti, karena Rasulullah pernah bertanya pada sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya dirham dan harta. Tetapi Rasulullah memberi nasihat, tidak. Orang yang bangkrut adalah orang yang membawa pahala kebaikan banyak, yaitu dari sholat, dari puasa, dan dari zakat. Mereka bawa dengan kebaikan, tetapi dia kadang-kadang banyak menintrospeksi orang lain, melihat kesalahan-kesalahan orang lain tanpa menintrospeksi diri, yaitu dia membuat jadi saksi yang palsu. Dia berbicara si A, si ini, si itu, dan si ini, dan itu adalah orang membuat pembunuhan dan sebagainya. Maka ketika orang yang zizalimi itu menuntut amalan kebaiknya, terakhir dia tidak cukup untuk menebus kezalimannya itu. Akhirnya bahkan kurang dari apa yang dia kerjakan untuk menebus kezaliman orang yang zalim. Untuk itu, mari kita jangan banyak mengekstroversi orang lain, tetapi kita introspeksi, bermuhasabah. Itu lebih baik daripada kita mengekstroversi. Untuk itu, marilah dengan kita banyak muhasabah, mudah-mudahan Allah menjadikan manusia berkarakter kemajuan. Aqulu hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang diberikan oleh Allah, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal kebajikan, wa tawassaw bil haqq, mengingatkan, dalam mengingatkan kedepankan kesabaran. Mari kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, yang benar tetap benar, Allah menjalankan kebenaran, yang salah tetap salah, Allah menjauhkan perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT. Akhirnya kita diselamatkan dengan rahmat Allah fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribul mujibud da'wat ya qadhal hajat. Allahumma ja'alni muqimus shalah wa dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillah dulu sama wa samal alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Alhamdulillah akbar.